GNPF, MUI, dan Polri sepakat bahwa aksi bela Islam 3 tetap akan digelar pada hari Jumat, aksi unjuk rasa yang super damai. Pak Muhyiddin, ada saksi bahasa, saksi ahli agama, dan saksi ahli pidana yang akan kembali didengarkan keterangannya atau kapabilitasnya mengenai persoalan Pak Ahok ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Komentar dari MUI sendiri seperti apa, Pak? Saya melihatnya ini sudah sangat bagus. Dari saksi agama itu MUI sudah mengirimkan 2 pakar di bidang Satu dari NU, Islam, satu dari Muhammadiyah, Pak ya? kemudian 1 dari NU dan 1 dari Muhammadiyah. Nah, ini ada sebuah konsensus keputusan bersama dari Komisi Kajian dan dari Komisi Fatwa setelah melakukan kajian secara intensif tentang ceramah dan pidatonya Pak Ahok di Pulau Seribu itu, dinyatakan bahwa memang itu memenuhi unsur-unsur penodaan Al-Quran, terutama Al-Ma'idah 51. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia meminta kepada pemerintah agar segera diproses secara hukum, transparan, dan dalam waktu yang sangat singkat atau secepat mungkin. Mengapa? Karena masalah penodaan ini masalah yang sangat sensitif. Mengapa itu? Karena berkaitan dengan masalah agama. Di mana saja di dunia ini itu akan menimbulkan chaos apabila tidak ditangani dengan baik. Apalagi ada upaya untuk mengulur-ngulur waktu, buying times. Ini sangat berbahaya. Di baris kemarin ada berapa orang saksi ahli agama, Pak, yang dihadirkan, Pak? Itu kalau dari MUI saja ada 2. Yang sisanya dari ormas-ormas yang lain. Nah, mereka ada ahli hukum syariah, ada ahli tafsir, dan ada ahli bahasa dan lain sebagainya. Maka MUI sejak awal sudah memutuskan agar kasus ini segera diselesaikan. Baik. Karena kalau ditunda-tunda dampaknya akan sangat luas. Kerugian bagi bangsa, kerugian bagi umat Islam itu sangat besar. Kemudian eskalasi politik nasional justru akan semakin memanas. Sakwa sangka, tuduh menuduh akan semakin ramai. Apalagi di era digital, di era internet, WA seperti sekarang ini, semua informasi berseliweran. Baik. Pak Marsudi, apakah sudah ada permintaan dari pengadilan untuk menghadirkan kembali saksi dari NU? Secara resmi, kemarin yang minta adalah dari kepolisian, ada surat dari kepolisian ke kantor PBNU. Yang PBNU kemudian mengutus dengan resmi, yang resmi dari PBNU 1 orang. Nah, namanya Wakil Rois Am, Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, itu utusan resmi dari PBNU. Ini untuk yang di Bareskrim, Pak ya? Yang di sini, yang di Bareskrim kemarin. Memang ada orang-orang NU, bukan dari lembaga secara resmi, yang juga dimintain sebagai saksi. Nah, itu haknya mereka. Untuk yang sekarang belum ada kelihatannya sampai hari ini, bahwa dari pengadilan ya, pengadilan itu mengirimkan surat untuk memohon, itu belum ada sampai detik ini. Baik. Pak Asep, kalau kita melihat ini kan sudah masuk ke pengadilan, ke ranah pengadilan. Artinya tadi saya wawancara dengan Humas PN Jakarta Utara, tinggal ditentukan tanggalnya saja. Dan harus ini menjadi agenda prioritas karena semakin lama diulur akan semakin besar dampaknya. Karena kalau perkara menarik perhatian biasanya pengadilan, pengalaman saya dulu di pengadilan diutamakan. Dan dicari waktu bagaimana memeriksa perkara ini. Ketika Anda aktif sebagai hakim pernah menangani masalah seperti itu? Oh banyak, saya paling banyak perkara korupsi, perkara narkotika. Saya paling di Jakarta Pusat itu paling saksinya istrinya beliau, jadi saksi sejarah beliau juga karena beliau juga advokat. Jadi perkara dulu, perkara apapun, narkotika saya matiin, korupsi saya seumur hidupin, itu dari dulu kerjaan saya, hobinya. Karena kiai itu yang ngajarkan matiin aja katanya. Sudah saya matiin aja, karena bosan ya saya keluar. Tapi kembali ke persoalan, nah ini akan ditentukan di tanggalnya, mudah-mudahan lah mungkin pertengahan Desember ini ya betul, pertengahan Desember nanti akan dibacakan dakwaan.
bacaan dakwaan ada keberatan pasti eksepsi, ya keberatan daripada penasihat hukum, nanti ada putusan sela, ya kalau putusan sela misalkan ditolak, ya akan diperiksa lah saksi-saksi, ahli-ahli. Itulah memakan waktu, saya pikir akan lama. Jadi berarti ada proses politik, yaitu pilkada akan berakhir. Katakanlah kalau satu putaran saya nggak ngerti soal pemilu, akan berakhir 15 Februari. Saya pikir kalau ini dimulai Desember, saya pikir belum tentu selesai. Apalagi kalau saksinya lebih dari 20, ahlinya lebih 30, itu katakanlah sehari sidang 3 orang. Kalau 3 orang katakanlah ada 60, hitung aja berapa minggu akan terjadi. Jadi mungkin saya pikirkan sekitar Maret atau April. Apakah jumlah saksi bisa dibatasi? Bisa, sebenarnya hakim boleh memilih, nanti kan memilah-milih. Tapi kan sekarang serahkan kalau memang jaksa untuk membuktikan dakwaannya, kami punya 20, saya minta saksi, ahli ada 30, silahkan harus hormati, karena itu membuktikan. Sama, penasihat pun harus diberikan yang sama, ajasnya audi et alteram partem. Para pihak harus diberi kesempatan yang sama. Jadi ketika jaksa mengajukan, ini loh alat buktinya, di kantor lagi, ini alat buktinya, hakim harus menghormati. Hakim kan tinggal menilai, jadi hakim itu paling enak tuh, tinggal menilai, kata ini A, kata B, tinggal pilih kok. Multiple choice kok bagi saya, selama hakimnya sekali lagi tidak ada kepentingan, tidak ada interest, tidak ada apapun. Gampang jadi hakim tuh, karena dua belah pihak kasih data kok. Ini data tinggal keluar kok. Kalau susah, ijtihad tadi. Kalau benar dapat pahala 2, kalau salah pahalanya cuma 1. Nah, tapi di dalam pihak hakim tuh ada 3 hakim, 2 hakim masuk neraka, 1 masuk surga. Makanya saya keluar. Satu golongan neraka itu. Bagaimana memastikan hakim ini tidak terkooptasi dengan kepentingan dari luar pengadilan? Jadi hakim itu teorinya harus benar-benar independen. Tidak boleh dipengaruhi oleh apapun. Tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan orang, tekanan massa, media massa. Jadi itu. Tapi begini, hukum itu tidak saja perdebatan semantik. Tidak saja, tapi itu bagian dari hukum, perdebatan semantik bagian dari, tapi tidak saja itu. Jadi dalam perkara itu, jaksa selalu ingin mengemukakan pembuktian bahwa dakwaannya benar, termasuk mengajukan ahli. Nah, bagi terdakwa akan mengajukan juga saksi-saksi dan ahli yang memberikan pandangan yang setuju dengan dia. Betul. Nah, hakim bagaimana memutus? Ini disinilah posisinya hakim berada di tengah-tengah. Pada saat itulah hakim memutuskan berdasarkan nuraninya. Di samping perdebatan logika, ada rasa. Ada juga aspek hukum yang harus menjadi pilihan hakim. Bahwa hukum itu sekali lagi tidak saja perdebatan yang menuju kepada kepastian hukum, tapi berkait dengan keadilan, berkait dengan kemanfaatan, berkaitan juga untuk kepentingan negara. Kepentingan negara artinya putusan itu mendamaikan. Yang paling besar bobotnya di faktor yang mana Pak Hamdan? Itu bijaknya hakim. Kita serahkan kepada hakim. Artinya hakim kan bijak. Makanya gini Mas ya, ini ketika misalkan orang berargumentasi, berinterpretasi, maka hakim akan mengkonstruksi. Ya, tadi menggunakan bagaimana keluar kebijakannya itu. Artinya apa? Ketika aturan main dengan bicara kepastian, hakim akan mencari keadilan. Makanya putusan hakim selalu irah-irah kan demi keadilan yang Tuhan Nama Esa. Bayangin, hakim tiap hari menjual nama Tuhan. Kiai belum tentu kan. Kalau dosa salah kan. Demi keadilan sang Tuhan Yang Maha Esa loh, nama Tuhan dijual. Ada hati keadilan supaya ada manfaat. Nah, ini tujuan hukum kan itu. Di lain pihak ada substansi, ada struktur, ada budaya, culture. Nah, ketika substansi materi sudah ada, struktur lembaganya menerapkan, ini yang sekarang agak susah di Republik ini apa tadi? Budaya hukum. Ketika orang berbudaya menghormati proses hukum, penegakan hukum baik polisi, baik jaksa, baik hakim, advokat. Ini yang harus diciptakan bagaimana berbudaya hukum. Artinya apa? Penegak hukumnya, institusionalnya, personalnya, pihak-pihaknya, proseduralnya, acaranya. Kalau ini sudah ditaati, tercapailah negara hukum yang diciptakan oleh bangsa ini. Tapi selama itu tidak terpenuhi tadi. Ada hakim nakal, ada jaksa nakal, ada polisi nakal, ada advokat nakal, ada para pihak nakal, semua. Tapi semua sekali. Kalau semua itu nakal, kembali ujungnya hakim. Tapernya pernah mengatakan ya Pak Hamdan, kalau semua berantakan, tapi kalau hakimnya benar, insya Allah. Karena itu benteng terakhir. Makanya saya bilang, hakim itu selalu digelari wakil Tuhan. Cuman sayangnya apa? Wakil Tuhan ini dipilih oleh wakil rakyat. Musrik kan, Pak Kiai ya. Baik, lalu bagaimana pemirsa masyarakat bisa mengawasi jalannya proses peradilan? Talk to Anyus akan segera kembali.